Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak Ibu umat sedharma yang budiman dimanapun berada. Kali ini saya kembali akan membagikan konten yang berkaitan dengan kamo tatua, pendidikan seks. Bapak Ibu sekalian yang budiman, barangkali kita sebagai orang tua, sebagai keluarga yang sudah berkeluarga, kita akan senang kalau melihat pada hari-hari raya tertentu anak-anak diberikan busana. Pasti anak itu akan senang. Ya. Hari Raya Galungan, Hari Raya Kuningan, kalau anak itu dibelikan baju, pasti senang. Benar enggak? Senang. Masih ingat waktu anak-anak kita dibelikan baju oleh orang tua itu, wah senangnya bukan main. Tapi pada saat yang berbeda ketika remaja atau memasuki usia dewasa, perhiasan dan penghargaan menjadi penting. Ya. Perhiasan. Coba kalau sudah SMP, ya, dikasih kalung, dikasih cincin oleh orang tua, pasti akan senang. Ya. Kedua, dihargai. Diajak curhat, ya, didengarkan, dihargai pendapatnya, anak itu akan senang. Tapi yang terakhir disebutkan, jika sudah memasuki usia layak menikah, pelajaran seks yang seharusnya diberikan, atau pelajaran seks yang seharusnya diberikan kepada anak-anak. Tapi kan kemudian kita tidak pernah melakukan hal itu. Kita tidak pernah secara terbuka bisa membicarakan soal berkaitan dengan seks, kecuali barangkali karena pendidikannya Aditya, karena pendidikannya Siwi, karena pendidikannya dokter, kemudian dia belajar hal-hal seperti itu secara formal di kampusnya. Hari ini saya akan menceritakan keberhasilan Dewi Sachi. Nah, keberhasilan Dewi Sachi. Dewi Sachi itu tidak lain adalah saktinya siapa? Indra, Dewa Indra. Ya. Dewi Sachi berhasil menjadi prameswari surga yang utama, yang dicintai oleh Dewa Indra. Itu sebabnya suatu saat Dewi Rukmini, istri Kresna, bertanya, "Wahai kakak Sachi, apakah yang membuat Kakanda Dewa Indra begitu mencintai Kakanda? Apakah yang membuat Kakanda Sachi demikian dihargai dalam rumah tangga?" Dewi Sachi kemudian memberi nasihat begini, "Adikku Dewi Rukmini, apakah yang menyebabkan Kakanda bisa disayangi oleh Kakanda Indra?" Satu, disebutkan jaga, pelihara fisikmu. Kecantikan wajah itu utama. Tapi kecantikan wajah hilang oleh ketidaksehatan kulit. Wajahnya cantik, baru salaman, baru pegang, tujukan. Koreng,
kudis, kurap, kakah, kelau, apa tadi? Kusam. Satu lagi. Ya. Maka kecantikan wajah itu lebur dening. Ketidaksehatan kulit. Kalau Anda mau disayang, maka jaga kesehatan kulitmu. Kan sederhana, jaga kesehatan kulitmu. Apa yang dimaksud sehat kulit? Bukan atau mungkin tidak tepat kalau diterjemahkan dengan putih kulit. Kita orang Bali, kayak saya ini sudah hitam, tapi kemudian diisi ekornya manis, ya cukup hitam manis. Ya, jangan ambisius ingin putih seperti orang Jawa Barat misalnya. Ya, orang memang alamnya begitu. Orang Bali hitam manis. Jangan memaksa diri. Beli pemutih pol-polmu. Ya, buka saja sampai licin merah sampai 3 bulan hanya untuk membuat muka putih, tapi leher hitam kayak apa namanya, kura-kura. Nengok gitu, selam gitu, bikin keledang gitu kan, kira-kira begitu. Bukan itu yang dimaksud. Sehat kulit yang dimaksud adalah bersih. Jadilah wanita yang bersih. Baru bangun cuci muka, baru bangun sikat gigi, baru bangun ganti baju daster yang meboh-beluh, ya, ganti gitu. Ini kulit. Cuci muka itu kan kulit bersih. Sehat itu bersih. Kalau lihat pori-porinya, berarti kulit itu bersih gitu. Inilah yang dimaksud oleh Sachi yang diteruskan kepada Rukmini. Yang ketiga, dibilang gini, kecantikan wajah, kesehatan kulit, lebur dening, kalah, hilang oleh ketidakharuman alat reproduksi. Dokter pasti tahu bahayanya kalau alat reproduksi bau. Itu tanda penyakit. Ya Bu Dokter. Ya. Tanda penyakit. Karena itu Sachi bilang, pelihara, jaga, maintenance Duen Ido Betara. Kan itu Duen Ido Betara. Ya. Maintenance. Caranya disebutkan, sering-sering cuci dengan daun sirih merah. Bukan sekarang saja baru ada di toko-toko swalayan orang jual, dari naskah lama pun itu sudah disebutkan. Sering-sering. Tapi kemudian kan ada juga obat yang lain. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, saya ingin meneruskan cerita Sachi kepada Rukmini. Andai kata wajahnya cantik, kulitnya sehat, alat reproduksinya sehat, lebur dening, kalah oleh ketidakmampuan senggama. Kalau suami istri, kata Rukmini, bikin variasi yang sebanyak-banyaknya. Ini kan fisikal sifatnya, fisikal. Ya. Tapi dokter mengatakan, ketika kita bicara hubungan itu hanya semata-mata bersifat fisikal, maka dia akan berhenti pada usia 60 tahun. Kenapa? Tenaga sudah enggak, ya, tidak semangat lagi seperti 30 tahun.
Agar sayang itu terus-menerus, kata Sachi kepada Rukmini, maka perhatikan, jangan berhenti. Di yang keempat itu disebutkan, kalau kamu suami istri, kamu harus melatih dirimu dengan apa yang disebut di sana senam gegilutan. Apa itu? Apa itu? Kegelnya. Tarik, tahan, lepas. Kan begitu. Kalau di Renon, ya, tiap hari Minggu itu ada yang mimpin. Tarik, ya, tarik, apa? Tahan, ya, itu jepitnya, ya, lepas, kan gitu. Yang terakhir jebol. Karena apa? Karena udah 50 tahun, 60 tahun bicara hal-hal yang seperti itu. Alangkah baiknya kalau itu dilatih di rumah. Itu dengan senam gegilutan. Nah, bagaimana? Ya sama persis tekniknya seperti itu, tapi di rumah. Di rumah aja. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Rukmini bilang, kalau Anda berhenti pada urusan fisikal, maka Anda tidak akan pernah rukun sampai kakek nenek. Karena itu ditambahi oleh Rukmini, itu di samping urusan fisik tadi, juga melatih diri menjadi cantik secara spiritual, cantik rohani. Apa itu? Unsurnya dua, Satya dan Saiwa. Nah, ini penting. Satya, setia pada suami. Setia menunggu suami jam kuda je teko. Terus setiap sirap perlu kejap kira-kira jam dasar kalau teko sambut ya. Do banget teko pedidi sing rumuan. Bangun berusaha. Keto ya nemo ngajak beli, ajak Indra gitu. Ini nasihat bagus sebenarnya. Inilah yang disebut Saiwa. Satya dan Saiwa itu kecantikan rohani. Yang istilah kerennya sekarang disebut dengan inner beauty. Itu jauh lebih dahsyat akibatnya ketimbang kecantikan fisikal tadi. Fisikal itu hanya durasinya tertentu. Setelah itu sudah selesai. Tapi kecantikan rohani itu akan melekat, ya, sampai kakek nenek. Inilah yang menyebabkan kenapa Indra itu sangat sayang kepada Dewi Sachi. Dan inilah yang diteruskan kemudian kepada Rukmini. Sehingga Rukmini menjadi sumber inspirasi bagi kita keluarga-keluarga muda untuk senantiasa mampu memelihara hubungan-hubungan baik antara suami dan istri. Suami istri kadang memang bersinggungan, tapi tidak ada alasan bagi kita semua untuk mencari kelemahan masing-masing. Sebaiknya bagi kita adalah mencari kelemahan orang lain, mengetahui kelemahan orang lain untuk kita tutupi. Karena tugas kita berdua, bukan sendiri-sendiri lagi. Berdua menutupi kelemahan, ya, menguatkan komitmen dan membangun harmoni. Kalau kita salah, segera minta maaf. Kalau kita sudah tahu salah, nggak usah mengulangi lagi. Hal-hal seperti ini menjadi penting bagi kita semua agar keluarga-keluarga muda, anak-anakku, mantu-mantuku, ya, semua dan kita semua memperoleh kebahagiaan lahir batin.
Karena itu, mari kita camkan nasihat Sachi kepada Rukmini yang ditulis secara khusus dalam Indran Rukmini Tattwa. Saya membaca dan berterima kasih kepada Ida Bagus Putra Mane Aryana di Gereja Sanur yang telah memberikan sumber itu kepada saya ketika beliau masih kuliah di S2 Unhi. Dumugi Rahayu. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om.